teman-teman, kembali lagi bersama Hosea di sini. Gimana nih kabar teman-teman? Semoga kalian tetap sehat selalu dan jaga selalu protokol kesehatan. Oke, kali ini aku mau nge-review sebuah motor. Sebuah motor apa? Ayo. Tapi kalau kalian lihat dari dimensi mesinnya, pasti kalian tahu nih ini motor apa. Cuma kalau biasanya pada saat vlog-vlog aku sebelumnya, motor dengan tipikal mesin ini itu di custom bukan dengan genre yang seperti ini ya teman-teman, tapi di custom menyerupai Harley Davidson. Ya, betul sekali. Motor ini adalah motor Kaisa Ruby 250 cc teman-teman, yang sudah di custom. Bentuknya bikin tambah nakal karena tentunya modelnya ini adalah model Jap style, atau boleh dibilang Jap style atau bread style ya teman-teman ya. Dan ini berbeda dengan customan-customan biasanya. Kalau biasanya Kaisa Ruby itu di custom mungkin menyerupai Harley, atau mungkin di custom chopper, di custom bobber. Nah, kali ini berbeda dengan customan biasanya yang ada di vlog aku. Kali ini motornya di custom nih, model Jap style atau bread style teman-teman. Terserah teman-teman aja persepsinya bagaimana. Oke, untuk lebih lanjut, yuk kita simak lebih mendalam untuk review motor kali ini. Let's go. Oke teman-teman, seperti biasa kita akan review bagian depan terlebih dahulu ya, untuk kita lihat detail per detailnya untuk motor yang satu ini. Oke, yang pertama-tama aku pengen jelasin ke teman-teman untuk bagian atas terlebih dahulu. Nah, stangnya ini sudah dirubah ala-ala ciri khas motor Jap style, atau boleh dibilang juga motor-motor tracker juga seperti ini. Nah, ini stangnya juga udah diganti aftermarket dan dia lebih lebar teman-teman, untuk menambah kesan bahwa motor ini adalah motor yang siap diajak bermanuver di aspal maupun di tanah, dan juga motor yang enak banget dikendarai. Karena apa? Karena semakin lebar stang, pasti handlingnya juga pasti akan semakin mudah tentunya teman-teman. Nah, untuk perubahan sendiri apa aja sih yang udah dirubah di sini? Yang pertama-tama kita bisa melihat, nah di sini sudah ada spion jalu. Biasanya teman-teman nyebutnya seperti itu. Ini udah diganti spionnya aftermarket teman-teman, dan ini juga banyak banget teman-teman jumpai di toko-toko aksesoris motor tentunya. Nah, untuk handgripnya ini juga udah diganti. Nah, ini diganti karet, terus modelnya juga klasik teman-teman. Jadi lebih enak aja gitu pada saat kita genggam, terus bisa menahan getaran pada saat kita riding teman-teman. Nah, untuk holder ini sudah diganti kepunyaan Kawasaki NS atau Kawasaki Pulsar 200 teman-teman, dimana di sini juga sudah mudah, kanan dan kirinya sudah diganti, jadi pengoperasiannya mudah dan enak gitu. Oke, nah untuk bagian sektor pengereman di sini master remnya sendiri ini masih bawaan orisinal dari Kaisa Ruby 250 cc. Memang di sini bentuknya besar teman-teman, jadi memang untuk master remnya sendiri ini sudah sangat bagus dan bentuknya juga keren. Untuk bagian handle koplingnya juga sama, ini masih orisinal bawaan dari Kaisa Ruby teman-teman. Nah, di sini juga sudah diganti untuk speedometernya, untuk kokpitnya sendiri di sini juga udah diganti. Ini speedometer semi digital teman-teman, dimana di sini ada indikator RPM, indikator kecepatan, indikator gigi, dan indikator bensin. Untuk speedometernya ini sendiri juga banyak banget bisa teman-teman jumpai di toko-toko aksesoris motor tentunya. Nah, ini juga udah dijual beredar di pasaran bebas teman-teman. Nah, untuk headlampnya sendiri, headlamp ini juga sudah diganti punyanya D-Maker. Dan untuk cangkangnya ini sendiri, ini juga sudah terbuat dari plat teman-teman. Nah, ini untuk headlamp ini sendiri juga udah banyak banget sih ditemui di toko-toko aksesoris motor. Harganya juga variatif karena banyak banget, ada yang lokal, ada yang Cina, dan ada yang ori D-Maker. Biasanya yang dipakai Harley itu kisarannya sampai di atas 2 jutaan sih, seperti itu. Nah, untuk ratingnya sendiri ini juga udah diganti dengan merek Bright Style ini. Ini juga sangat bagus sekali karena dia bahannya CNC teman-teman. Kualitinya juga cukup jami. Nah, untuk shockbreakernya sendiri, shockbreakernya masih menggunakan orisinil bawaan Kaisa Ruby 250, dimana biasanya kan ada itu ya, apa, kondom shocknya gitu ya. Ini udah dilepas tapi sudah diganti karet. Nah,
Kenapa diganti karet? Ya karena itu temanya kan motor tanah ya, atau Jepstyle Bradstyle gitu. Jadi memang kalau dikasih besi kan ya kayak kurang nyambung gitu loh, nggak ketok dua-blek. Balik ini kan ketok banget karena motor-motor trail itu kan dikasih kondom shock seperti ini biasanya gitu. Nah, untuk mata kucingnya ini masih bawaan orisinal dari Kaisa Ruby itu sendiri. Nah, sekarang kita ke spakbor. Spakbor ini bikinan teman-teman. Ini aku bikinkan sendiri untuk spakbornya. Nah, ini juga aku konsepnya Jepstyle gitu, nggak terlalu panjang, nggak terlalu pendek, ya standar aja untuk menambah kesan motor ini tuh nggak terlalu brondol gitu loh. Tadi nggak terlalu dableknya itu masih dalam batas wajar gitu. Oke, nah untuk sektor kaki-kaki, untuk velgnya ini sendiri, velg aku pakai merek Cem teman-teman. Terus untuk tromolnya aku pakai punyanya KLX lengkap dengan piringan cakramnya. Tapi untuk pengereman bawahnya ini aku masih menggunakan orisinal bawaan Kaisa Ruby 250. Nah, untuk sektor bannya ini aku sudah ganti dengan ban Swallow tipenya SB117 kalau nggak salah. Ini juga menurut aku udah cocok banget dengan konsep motor yang satu ini teman-teman. Gimana untuk tampilan depannya? Apakah sudah terlihat nakal atau masih polos-polos saja? Teman-teman komen ya. Oke, setelah kita nge-review bagian depan, sekarang kita akan review bagian tengah. Let's go. Nah, oke teman-teman, setelah tadi aku ngejelasin dari bagian depan, sekarang saatnya aku ngejelasin untuk bagian tengah ya. Oke teman-teman, di sini yang pertama kali dari bagian atas ini adalah tangkinya ya, yang terlihat. Nah, tangki ini juga sudah aku custom teman-teman. Ini tangkinya aku buatkan sendiri khusus. Karena apa? Karena untuk bagian tengah dari rangka Kaisa Ruby itu besar. Karena kemarin aku kan bilang di vlog sebelumnya itu, karena untuk karburatornya sendiri, filternya itu ada di dalam rangka ini teman-teman. Jadi rangkanya ini besar karena juga filter teman-teman. Nah, makanya untuk tangki-tangki biasa itu nggak bisa dipasang. Karena kan biasanya tangki-tangki biasa itu di dalamnya itu kan untuk motor-motor normal ya teman-teman ya. Lah ini lebih lebar dalamnya, makanya aku buatkan khusus, aku pesankan khusus. Ini untuk tangkinya memang model-model Harley Davidson Sportster teman-teman. Nah, untuk tutup tangkinya sendiri juga ini aku buatkan khusus, yaitu Oler Drat ya teman-teman. Jadi dia juga selain tampilannya klasik, ini juga keren sekali untuk pada saat pemasangannya. Daripada pakai kunci kan tinggal diputer-puter, tapi ya gampang dicolong bensinnya. Itu teman-teman. Untuk bagian sektor mesin masih menggunakan mesin original dari Kaisa Ruby 250 konfigurasi V engine. Nah, ini juga masih sangat standar, nggak ada yang aku rubah-rubah untuk bagian mesinnya. Karena menurut aku untuk mesin Kaisa Ruby 250 cc itu sudah sangat cukup ciamik teman-teman. Dan ada beberapa kasus kepada teman-temanku yang pecinta motor Ruby juga, ketika kita pakai, nah kita pakai jarak jauh pada saat mesinnya udah di bore up itu ya banyak yang jebol sih istilahnya. Cuma ya selera sih ya, kalau aku sih lebih suka standar karena standarnya aja sudah lebih daripada cukup. Nah, oke, langsung untuk area joknya sendiri ini juga custom teman-teman. Ini joknya bentuknya Jepstyle atau Bradstyle senada dengan konsep kita ya teman-teman, dimana di sini adalah bahannya kulit sintetis teman-teman. Kenapa kulit sintetis? Nggak kulit asli bros ya. Karena gini, karena kulit asli itu perawatannya lebih sulit daripada kulit sintetis. Bayangin aja kalau kita kena panas, kena hujan, nah terus motornya kita pakai, nah pasti biasanya lapisan dari kulit itu yang bikin mengkilap itu akan beluduk teman-teman. Nah, untuk mengurangi itu atau untuk mengurangi perawatan yang sangat sulit, lebih baik kalau aku pakai kulit sintetis, dimana harganya juga murah, perawatannya juga mudah. Kalau kotor ya tinggal dicuci, dilap, beres teman-teman. Nah, untuk area box aki di sini untuk tutup akinya ini juga sudah aku bikinkan dari plat galvanis teman-teman. Ini juga sangat tebal dan sangat juga mempesona sih menurut aku. Jadi enak banget gitu kalau kita bikin dari plat galvanis. Kalau amit-amit misalnya guling atau apa ya sudah dipastikan lebih aman daripada kita pakai fiberglass teman-teman. Nah, ini untuk faststepnya sendiri, faststep ini aku beli teman-teman aftermarket
Ini juga banyak banget dijumpai di toko-toko aksesoris motor untuk footstepnya sendiri. Untuk footstep belakangnya juga seperti itu. Ini juga banyak banget dijumpai di aksesoris motor custom tentunya. Ini di sini ada karetnya, jadi pada saat kita bonceng pasangan kita atau teman kita itu sangat enak banget untuk diinjak teman-teman. Nah, setelah dari bagian atas gini, kita langsung ke knalpot ya teman-teman. Untuk bagian knalpot ini aku pakai bahan stainless steel teman-teman. Ini juga aku beli waktu itu di salah satu marketplace. Juga banyak banget sih dijumpai di Facebook atau marketplace yang ada di Indonesia kita ini. Nah itu juga banyak banget, harganya juga nggak terlalu mahal lah, istilahnya masih normal. Cuma untuk suaranya bagaimana kalau kita langsung perdengarkan aja. Oke. Nah, ini untuk suara dari motor Kaisar Ruby 250 cc yang udah di custom bentuknya Jetstel teman-teman. Suaranya cukup ulem dan nggak terlalu apa ya, istilahnya nggak terlalu berisik lah. Nah ini memang konsepnya karena banyak sekali motor-motor yang berisik makanya pengennya ulem-ulem aja supaya nggak terlalu ngeblar gitu. Cuma emang selera sih kalau masalah suara itu. Knalpot itu kan bisa dibikin ngeblar atau bisa dibikin ulem juga sangat bisa teman-teman. Nah untuk bagian sektor aremnya ini masih menggunakan arem original dari bawaan Ruby teman-teman. Jadi untuk modifnya ini sendiri sangat mudah Ruby itu. Jadi aku sama sekali tidak merubah bagian rangka dari Kaisar Ruby ini. Rangkanya masih rangka standar, cuma aku tambahin aja di sini besi sampai ke belakang teman-teman. Untuk dudukan shockbreakernya juga aku ganti. Dulu sudutnya di daerah sini aku ganti lebih ke belakang supaya apa? Supaya menambah kesan gahar teman-teman. Karena biasanya motor-motor Jetstel gini-gini kan shockbreakernya memang konfigurasinya harus sejajar gitu. Tidak boleh terlalu miring. Karena kalau miring kan nantinya kayak motor-motor cruiser. Nah untuk shockbreakernya ini sendiri juga aku sudah ganti aftermarket merek rental. Tapi aku cat warna hitam. Awalnya dulu adalah warna kuning untuk area pirnya ini teman-teman. Begitu. Oke, setelah kita dari sektor tengah, saatnya kita review dari belakang ya guys. Let's go. Nah oke teman-teman, setelah tadi kita nge-review dari bagian tengah, saatnya kita nge-review dari bagian belakang ya teman-teman ya. Untuk bagian belakangnya ini sendiri, hal yang pertama kali aku rubah adalah ya, spakbornya ini aku ganti punyanya aftermarket. Untuk modelnya sendiri ya model Jetstel ya teman-teman. Ini bahannya chrome, terus plat dan tebal sekali. Ini aku nggak nge-chrome karena dapatnya juga udah krum-kruman, udah bagus teman-teman. Nah untuk area sektor kaki-kakinya di sini tromolnya juga sudah aku ganti punyanya KLX. Untuk velgnya aku rubah merek Cem teman-teman. Dan untuk bannya sendiri ini juga senada dengan depan, memakai ban Swallow SB117. Untuk ukurannya ini ring 17, ukuran 140 teman-teman. Nah memang lebih besar. Jadi karena motornya besar kan nggak mungkin juga kalau kita kasih bannya yang lebih kecil, supaya dia senada dengan volume dari motor tersebut teman-teman. Begitu. Untuk bagian sektor belakang memang tidak ada rating teman-teman, tapi ratingnya di sini udah aku custom. Nah ini ada di dalam rangka, jadi ini 3-in-1. Di sini sudah ada lampu stop sama lampu rating teman-teman. Seperti itu untuk konsep dari bagian belakang motor ini guys. Gimana? Mulai mengerti kah bahwa sebuah Ruby itu bisa di custom bebas sesuai dengan keinginan dari yang mempunyai motor itu teman-teman. Cakep bukan? Nah, ayo buat teman-teman yang kepingin punya motor yang keren dengan konfigurasi mesin V dengan harga yang masih sangat terjangkau teman-teman. Ya salah satunya adalah Kaisar Ruby, mungkin juga bisa Benelli atau bisa V16 teman-teman. Itu dia motor, mungkin 3 motor yang menarik banget untuk di custom. Dan untuk perubahannya juga kalau kita custom nggak terlalu memakan banyak biaya teman-teman. Karena oke teman-teman, segitu dulu vlog kita kali ini mengenai motor Kaisar Ruby 250 cc yang udah di custom. Konsepnya yaitu Jetstel teman-teman, atau Bretstel, atau mungkin tracker lah, teman-teman kan bisa menilai sendiri untuk motor yang satu ini. Nah buat teman-teman yang mungkin bertanya nih kepada aku,
Bro Hosea, apakah motor ini dijual? Nanti teman-teman bisa aja langsung hubungi nomor aku, nanti aku taruh di deskripsi, atau langsung bisa DM di Instagram aku di @hosea_08 teman-teman. Oke, segitu dulu review kita mengenai motor yang satu ini, motor Japstyle satu ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan boleh banget teman-teman share. Hosea di sini pamit. Bye bye. Terima kasih ya teman-teman.